Di dunia yang gelap dan kejam, kekuatan bukan sekadar pilihan. Ia adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Zagan adalah nama yang kini mengguncang dunia sihir. Pada usia 20 tahun, ia telah mencapai gelar sebagai salah satu penyihir terkuat yang pernah ada. Namun, di balik kejayaannya, tersembunyi kisah kelam penuh penderitaan dan darah. Sejak kecil, Zagan telah merasakan pahitnya dunia. Dibuang oleh orang tuanya dan tumbuh di panti asuhan, nasib baik tampaknya tak pernah berpihak padanya. Ketika panti itu tiba-tiba ditutup saat ia baru berumur 5 tahun, ia terpaksa mencuri untuk bertahan hidup. Jika gagal, sampah menjadi satu-satunya sumber makanannya. Namun, neraka sesungguhnya dimulai di usia 8 tahun, saat ia diculik dan dijual sebagai budak kepada seorang penyihir sadis bernama Andres. Di tangan monster itu, Zagan menjadi kelinci percobaan dari eksperimen sihir yang keji. Rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan menjadi teman sehari-harinya. Tapi di tengah penderitaan, tumbuh tekad. Jika dunia tak akan menyelamatkannya, maka ia sendiri yang akan menguasainya. Dengan darahnya sendiri, Zagan menggambar lingkaran sihir. Dan pada malam pengorbanan, ia membalikkan keadaan, membunuh gurunya dan mencuri kebebasannya. Sejak itu, hidupnya hanya untuk satu hal, sihir. 12 tahun kemudian, ia bukan lagi budak, ia adalah penguasa. Suatu hari, di luar kastil, seorang gadis muda diserang oleh seorang pria bernama Miers, yang tampaknya dikenal oleh gadis tersebut. Namun, tak lama kemudian, gadis itu menyadari bahwa pria itu bukanlah Miers. Pria itu adalah penyihir yang dikenal sebagai Feestealer, sosok yang memiliki kemampuan untuk mencuri wajah korbannya. Seperti banyak penyihir lainnya, Feestealer juga membutuhkan pengorbanan untuk menyelesaikan ritualnya, dan menurutnya tidak ada yang lebih sempurna daripada seorang gadis muda dan suci. Namun sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Zagan muncul dengan marah karena wilayahnya telah dimasuki. Feestealer ketakutan dan memohon ampun, berdalih bahwa ia tidak menyadari batas wilayah itu. Ia bahkan menawarkan untuk berbagi korbannya demi menghindari hukuman. Tapi Zagan merasa jijik mendengar hal itu dan segera membunuhnya. Tak lama setelah itu, gadis muda tersebut jatuh pingsan. Zagan khawatir mungkin karena efek darah atau trauma, jadi ia menggunakan mantra untuk memperbaiki situasi dan membuat gadis itu berpikir semuanya hanyalah mimpi buruk. Saat hendak pergi, Zagan memperhatikan bahwa gadis itu mengenakan sebuah kalung salib, dan dari situ ia menyadari bahwa sang gadis ternyata berasal dari kalangan gereja. Ini adalah kabar buruk, gereja yang mengklaim diri mereka sebagai Rasul Tuhan ternyata adalah musuh bebuyutan para penyihir. Zagan berhasil menyelamatkan gadis itu, namun besar kemungkinan justru dia yang akan dituduh sebagai pelaku penyerangan terhadapnya. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan gadis itu di jalan menuju kota, berharap seseorang akan menemukannya dan membantunya. Namun, tepat saat ia hendak pergi, sesosok penyihir lain bernama Barbatos muncul. Melihat gadis yang terbaring tak berdaya, Barbatos bertanya dengan nada heran apakah Zagan berniat mengorbankannya dalam ritual. Tapi Zagan segera menepis anggapan itu, menjelaskan bahwa ilmu sihir yang melibatkan pengorbanan bukanlah gaya atau prinsip yang ia anut. Setelah memastikan gadis itu aman melalui teleportasi, Zagan hendak kembali ke kastilnya. Namun sebelum pergi, Barbatos mengajaknya untuk membicarakan lelang bawah tanah yang akan segera digelar. Ia bahkan ingin meminjam sejumlah emas dari Zagan. Tanpa keberatan, Zagan memberikannya, bahkan memutuskan untuk ikut, kalau-kalau ada barang menarik yang bisa ia temukan. Karena jarang sekali keluar dari tempat tinggalnya, Zagan menyadari bahwa penjagaan di sekitar tampak lebih ketat dari biasanya. Barbatos memberitahu bahwa akhir-akhir ini banyak gadis muda yang diculik oleh para penyihir, dan pihak gereja kini memperketat patroli demi menjaga keamanan. Saat mereka tiba di lokasi lelang, kerumunan besar sudah memenuhi tempat itu, kebanyakan adalah penyihir, termasuk beberapa yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa di dunia ini. Barbatos lalu mengungkap bahwa baru-baru ini seorang Archgon bernama Marchosias, yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya salah satu dari 13 Archgon, maka satu kursi kekuasaan pun kini kosong. Banyak kandidat dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk memperebutkan posisi tersebut, dan ternyata baik Barbatos maupun Zagan termasuk di antara kandidat pilihan. Setelah beberapa saat menunggu, lelang pun dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah seorang budak yang dulunya akan dibeli oleh almarhum Marchosias. Namun karena ia telah tiada, transaksi tersebut dibatalkan dan kini budak itu dilelang secara terbuka. Ketika kain penutup dibuka, terlihat bahwa budak itu adalah seorang gadis dari ras legendaris, elf, dengan rambut putih yang sangat langka. Begitu melihat gadis itu, jantung Zagan berdegup kencang. Ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bertanya-tanya dalam hati, perasaan apakah ini? Tanpa ragu,
Begitu lelang dibuka dengan harga awal 10.000 emas, Zagan langsung menaikkan tawaran menjadi 1 juta emas. Jumlah itu begitu besar hingga tak ada satupun peserta lain yang berani menyaingi tawarannya, membuat Zagan menjadi pemenang mutlak. Namun perasaan yang tengah ia alami tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Namun, Zagan memiliki niat tulus untuk menolong gadis itu dan berharap bisa melihat senyum di wajahnya. Ketika Barbatos bertanya jenis sihir apa yang akan digunakan Zagan terhadap sang elf, ia hanya membalas dengan senyum aneh yang mengundang rasa tidak nyaman. Ia kemudian mendekati elf tersebut dan memperhatikan ekspresi sedih di wajahnya, membuatnya berpikir apa yang sebaiknya ia katakan. Tatapannya jatuh pada kalung di leher elf itu, dan sang juru lelang menjelaskan bahwa alat itu adalah sihir pengikat, mencegah para budak melarikan diri. Juru lelang juga menambahkan bahwa sejak ditangkap, gadis itu dibiarkan dalam keadaan alami, yang artinya belum pernah disentuh siapapun. Zagan, masih dengan ekspresi senyum menyeramkan, mengungkapkan keinginannya untuk mendengar suara manis yang mungkin akan keluar dari bibir sang elf, tanpa menyadari betapa mengerikannya pernyataan itu terdengar bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah membawa elf itu ke kastilnya, Zagan merasa bingung tentang bagaimana seharusnya ia memulai percakapan agar gadis itu tidak merasa terancam. Ia mempertimbangkan untuk membahas cuaca atau menanyakan pendapat gadis itu tentang kastilnya. Namun sebelum ia sempat bicara, sang elf justru lebih dulu meminta izin untuk bertanya. Mendengar suara lembutnya, Zagan bahkan bertanya-tanya dalam hati apakah dirinya pantas mendengar suara semanis itu. Ia mengizinkan elf tersebut bicara, meski nada suaranya tanpa sadar terdengar seperti sedang kesal. Sang elf pun menanyakan dengan tenang bagaimana dirinya akan dibunuh, agar bisa mempersiapkan diri. Hal ini membuat Zagan kaget dan buru-buru menjelaskan bahwa tidak ada niat untuk membunuhnya. Ia membutuhkan elf itu tetap hidup. Namun, penjelasan itu justru ditafsirkan salah. Sang elf mengira bahwa nasib yang lebih buruk dari kematian tengah menantinya. Zagan tak habis pikir bagaimana bisa penjelasannya disalahpahami seperti itu, meski ia sadar suasana kastil yang dipenuhi alat penyiksaan warisan pemilik sebelumnya memang bisa menimbulkan kesan buruk. Ia kemudian menenangkan sang elf dan meyakinkannya bahwa dirinya hanyalah seorang penyihir, bukan penyiksa. Sebelum melanjutkan, ia menanyakan nama elf itu. Sang elf memperkenalkan diri sebagai Nephelia. Saat Zagan menanyakan nama keluarganya, Nephelia hanya menggeleng. Ia heran mengapa Zagan menanyakan hal-hal seperti itu, lalu dengan nada gugup ia menegaskan bahwa dirinya masih perawan. Pernyataan itu justru membuat Zagan terkejut dan panik, menanyakan mengapa Nephelia sampai harus mengatakannya. Gadis itu mengira Zagan mempermasalahkan nilainya sebagai bahan eksperimen, namun Zagan buru-buru menjelaskan bahwa ia tak berniat menyakitinya sedikitpun. Dengan wajah bingung, Nephelia akhirnya bertanya apa alasan sebenarnya Zagan membeli dirinya. Respon Zagan kali ini terdengar kasar, menyuruhnya tidak perlu tahu. Namun sekali lagi, ia mengutuk dirinya sendiri karena mengatakannya dengan nada seperti itu. Faktanya, Zagan bahkan tak bisa mengakui bahwa ia telah jatuh cinta pada Nephelia sejak melihatnya di pelelangan bawah tanah, dan menghabiskan seluruh kekayaannya hanya untuk memilikinya. Ia takut gadis itu akan memandangnya sebagai lelaki mesum yang menyeramkan, dan ia tidak sanggup menerima tatapan seperti itu darinya. Namun Zagan bisa memahami kegelisahan yang dirasakan Nephelia. Kemungkinan besar gadis itu ditangkap dan dijual sebagai budak sejak kecil. Sepanjang hidupnya, ia selalu diperlakukan sebagai objek percobaan atau korban persembahan, sama seperti yang dulu dialami oleh Zagan. Tak heran jika dia merasa sangat cemas dalam situasi ini. Zagan kemudian menjelaskan kepada Nephelia bahwa alasan ia membelinya adalah karena ia membutuhkannya mulai sekarang. Ia tak ingin mendengar hal-hal tentang kematian darinya lagi, dan memintanya untuk hidup demi dirinya. Nephelia terkejut mendengar hal tersebut. Setelah itu, Zagan mengantarnya ke kamar tempat ia akan tinggal. Dalam perjalanan ke kamar, Nephelia sempat terpeleset dan hampir jatuh. Namun Zagan segera menangkapnya dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Ia menggenggam tangan Nephelia dan terus berjalan menuju kamar. Namun di tengah jalan ia bertanya-tanya mengapa ia tak ingin melepaskannya. Mungkin karena tangan gadis itu terasa begitu hangat dan lembut. Sesampainya di depan kamar, saat pintu dibuka, tampak sosok Galatin dikelilingi tumpukan tengkorak. Nephelia menerima nasibnya dan dengan tenang mengatakan bahwa Zagan boleh mengambil nyawanya kapanpun ia mau. Namun Zagan menjelaskan bahwa itu hanyalah jebakan untuk musuh udara, lalu ia menggunakan sihirnya untuk membersihkannya. Meskipun kamar itu belum sepenuhnya lengkap, Zagan merasa ruangan itu cocok untuk Nephelia karena pemandangannya yang bagus. Nephelia pun mengucapkan terima kasih dengan tulus, dan bagi Zagan, mendengar ucapan terima kasih itu terasa asing karena belum pernah ada yang mengucapkannya padanya sebelumnya. Keesokan harinya, Zagan terbangun lebih awal. Ia sama sekali tidak bisa tidur semalaman. Karena kamar di lantai atas belum siap, Nephelia tidur di ruang pengadilan,
dan Zagan pun tak terbiasa tidur di dekat seorang gadis, membuatnya gelisah semalaman. Sebelum Nephelia bangun, Zagan memutuskan pergi menyiapkan sarapan. Saat ia kembali, Nephelia telah terbangun dan menyapa dengan ramah. Zagan ingin membalas sapaan itu, namun karena tak terbiasa, ia malah menyuruhnya makan dengan nada kaku. Ia pun merasa kesal dengan dirinya sendiri, dan saat mengunyah daging kering, ia merenung bagaimana bisa memperbaiki kebiasaan buruk ini. Nephelia, dengan nada bingung, bertanya apakah Zagan juga memakan makanan yang sama dengannya. Ia merasa beruntung masih bisa diberi makan, namun heran karena Zagan juga makan daging kering, makanan yang biasa diberikan pada budak atau binatang. Zagan sendiri merasa bingung karena sejak kecil ia memang terbiasa makan seperti itu, jadi tidak pernah mempertanyakan apa yang dimakan oleh orang-orang normal. Nephelia meminta maaf jika telah lancang, namun ia juga memohon izin untuk memasakkan sarapan untuk Zagan. Zagan seketika panik, membayangkan makan masakan rumah dari gadis yang diam-diam ia cintai. Baginya, apalagi yang bisa lebih membahagiakan dari itu? Ia pun menyetujuinya dan mengajak Nephelia keluar untuk berbelanja. Namun, kenyataan pahit segera menamparnya saat ia sadar bahwa keuangannya jauh dari cukup. Zagan bahkan tidak mampu membayar transportasi dasar karena seluruh hartanya telah dihabiskan untuk membeli Nephelia. Tanpa pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki. Namun, di tengah perjalanan, mereka melihat sekelompok bandit menyerang kusir dan para penumpang kereta. Awalnya, Zagan tak berniat ikut campur, tetapi saat melihat ketakutan di wajah Nephelia, ia curiga bahwa mungkin inilah cara dia dulu diculik. Tak sanggup membiarkannya ketakutan lagi, ia pun memutuskan untuk bertindak demi dirinya. Zagan melepaskan sedikit kekuatannya untuk menakut-nakuti para bandit, namun para penyerang tersebut justru tidak mundur. Mereka merasa cukup kuat untuk mengalahkan satu penyihir dan meremehkan kemampuan Zagan, lalu menyerangnya secara langsung. Namun, Zagan bahkan tidak perlu menggunakan sihir untuk melumpuhkan sekelompok bandit rendahan itu. Ketika mereka melihat kekuatannya yang luar biasa, para bandit panik dan segera meminta bantuan. Tak lama kemudian, seorang penyihir muncul, rupanya disewa oleh bandit tersebut. Sebagai sesama penyihir, ia memperingatkan Zagan untuk tidak ikut campur karena tak ingin menyakiti rekan sesama pengguna sihir. Tetapi Zagan tetap menolak mundur, sehingga si penyihir mencoba membentuk lingkaran sihir. Sayangnya, kekuatan Zagan membuat sihir lawan tidak bisa diaktifkan. Dengan satu serangan petir, Zagan menguapkan lawannya dalam sekejap. Setelah melihat kejadian tersebut, para bandit akhirnya sadar dengan siapa mereka berurusan dan segera melarikan diri. Para penumpang yang diselamatkan menunjukkan rasa terima kasih mereka, dan pemilik kereta menawarkan tumpangan serta sejumlah uang kepada Zagan sebagai bentuk balas budi atas perlindungan yang diberikan hingga mereka tiba di kota. Zagan menerima tawaran itu, namun merasa heran karena biasanya orang-orang tetap takut padanya meskipun sudah diselamatkan. Namun, kali ini mereka tampak lebih tenang, mungkin karena kehadiran Nephelia yang menemaninya. Setibanya di pasar, hal pertama yang ia lakukan adalah membeli pakaian yang bisa membuat Nephelia merasa lebih nyaman berjalan-jalan. Ia masuk ke sebuah toko pakaian dan disambut oleh pemiliknya, Manuela, yang tampak tidak senang melihat siapa yang datang. Zagan meminta untuk ditunjukkan beberapa pakaian untuk Nephelia, dan meskipun setuju, Manuela menatap tajam ketika melihat kalung di leher Nephelia. Ia lalu membawa Nephelia ke ruang ganti, sementara Zagan berpikir bahwa kalung itu sudah mulai menarik perhatian yang tidak perlu dan ia harus segera mengatasinya. Beberapa saat kemudian, Nephelia keluar dari ruang ganti, dan Zagan terkejut melihat pakaian yang begitu terbuka. Bagi Manuela, pakaian tersebut adalah pilihan yang paling cocok untuk seorang budak, karena memang itu yang biasanya diinginkan oleh para pemilik budak. Tak bisa dipungkiri bahwa penampilan yang dilihat Zagan memang memanjakan matanya, namun Nephelia tampak mulai malu sehingga ia meminta agar pakaian itu diganti. Manuela pun membawa kostum baru, sebuah pakaian pelayan, yang langsung disukai oleh Nephelia. Setelah urusan pakaian selesai, mereka bersiap untuk pergi, dan Manuela sempat mengatakan kepada Nephelia bahwa ia senang melihat tuannya begitu baik dan perhatian padanya. Dari sana, mereka menuju ke tukang kunci untuk melepas kalung di leher Nephelia. Meskipun Nephelia sendiri tak terlalu keberatan mengenakannya, Zagan merasa terganggu karena selama kalung itu masih ada, gadis itu akan tampak seperti miliknya, bukan sebagai individu. Tukang kunci itu memeriksa kalung tersebut dengan cepat dan langsung meminta maaf karena ia tak sanggup membukanya. Sihir yang digunakan pada kunci itu terlalu kuat. Ia memperingatkan agar jangan mencoba memaksanya, karena jika itu dilakukan, kepala Nephelia bisa terlepas. Satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan kunci asli. Zagan berterima kasih atas informasi tersebut, namun saat akan membayar, sang tukang kunci menolak. Ia mengingatkan bahwa dulu, Zagan pernah menyelamatkan dirinya dan putrinya. Saat itu mereka kabur karena takut,
Tetapi sekarang Zagan terlihat jauh lebih manusiawi, dan ia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya. Zagan pun akhirnya membawa kembali uangnya dan pergi, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang-orang bersikap terlalu ramah padanya hingga membuatnya merasa aneh. Namun ia menduga mungkin semua itu karena kehadiran Nephelia. Karena hari sudah semakin malam, Zagan memutuskan untuk makan di sebuah restoran. Saat mereka sedang menunggu makanan, Nephelia tiba-tiba bertanya bagaimana jika ia kabur setelah kalungnya dilepas. Zagan menyadari bahwa kemungkinan itu cukup besar, sebab tidak seperti dirinya, Nephelia tidak memiliki rasa keterikatan padanya. Namun, meski ada kemungkinan ia akan pergi, Zagan sadar bahwa wanita bukanlah benda, dan ia berhak atas kebebasannya. Meskipun begitu, ia tak sanggup menyampaikan semua pikiran itu dan hanya mengatakan bahwa jangan terlalu berharap, karena mungkin mereka bahkan tidak bisa menemukan cara untuk membukanya. Sekali lagi, ia merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak mampu mengutarakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ketika makanan hangat dan segar disajikan, Nephelia teringat masa lalunya, ketika ia bahkan tak diizinkan menyantap makanan yang sama dengan keluarganya. Kini, duduk di sebelah tuannya dan menikmati hidangan enak adalah suatu hal yang sangat ia syukuri. Ia mencoba mengambil makanan dengan garpu, tapi gagal dan merasa malu, sehingga akhirnya mengambil sendok dan menyuapnya langsung. Saat makanan menyentuh lidahnya, rasanya begitu lezat. Melihat ekspresinya, Zagan ikut bahagia. Namun saat ia sendiri mencoba makan, ia justru kesulitan menggunakan garpu. Melihat hal itu, Nephelia berusaha menyuapinya. Zagan hampir kehilangan akal karena disuapi oleh seorang elf imut, apalagi dengan sendok yang baru saja digunakan oleh gadis itu sendiri. Ia mempertanyakan apakah dirinya benar-benar pantas merasakan kebahagiaan seperti ini. Setelah suapan itu masuk ke mulutnya, ia pun ikut merasakan kelezatan yang luar biasa. Orang-orang di sekitar mereka yang melihat kejadian ini menganggap mereka sebagai pasangan yang sangat menggemaskan. Adegan berpindah ke sebuah gereja, tempat seorang pendeta bernama Pendeta bertemu kembali dengan gadis yang sempat muncul beberapa hari sebelumnya. Kali ini, terungkap bahwa nama gadis itu adalah Chastile, seorang Anglik Knight yang memiliki tugas tunggal, membasmi para penyihir. Di tengah meningkatnya kasus penculikan gadis-gadis muda, pendeta menyampaikan bahwa dalang di balik kekacauan ini adalah Zagan, dan karena itu Chastile harus segera menyingkirkannya. Meskipun hatinya menolak karena mengingat bagaimana Zagan pernah menyelamatkannya, ia tetap diyakinkan oleh sang pendeta bahwa informasi itu benar adanya. Tak punya banyak pilihan, Chastile akhirnya bersumpah akan menghabisinya. Keesokan paginya, Zagan disambut oleh Nephelia yang telah menyiapkan sarapan. Dengan senyum kecil, Zagan akhirnya menyapanya, hal yang membuatnya merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Ketika tiba di ruang makan, ia dikejutkan oleh betapa bersih dan rapi tempat itu, serta makanan yang tampaknya belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Nephelia, yang tampak sangat senang mendengarnya. Saat ia bertanya di mana makanan milik Nephelia, gadis itu menjawab bahwa ia hanya menyiapkan makanan untuk Zagan saja. Mendengar itu, Zagan memutuskan untuk berbagi. Namun, ia menyadari bahwa Nephelia bahkan tidak menyiapkan kursi untuk dirinya sendiri. Dengan santai namun tegas, Zagan memintanya untuk duduk di pangkuannya. Nephelia terkejut dan malu, namun suara Zagan yang terdengar serius membuatnya menuruti. Sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia lakukan, Zagan pun menyuapi Nephelia dengan tangannya sendiri sebagai bentuk hukuman, karena tidak mempersiapkan kursi dan makanannya. Setelah sarapan, mereka pergi ke perpustakaan. Di sana, rasa ingin tahu Nephelia tumbuh saat melihat Zagan sedang membaca. Terungkap bahwa meskipun Nephelia adalah seorang elf dengan kualitas mana yang lebih unggul dibanding manusia, ia tidak bisa menggunakan sihir. Hal ini dirasa aneh oleh Zagan, sehingga ia mulai menjelaskan dasar-dasar sihir, dimulai dari menggambar lingkaran sihir untuk elemen petir dan mengaktifkannya dengan mengalirkan mana. Ia juga menerangkan bahwa kapasitas mana bisa digunakan untuk memperluas jangkauan, durasi, dan efek dari sihir itu sendiri. Ketika melihat simbol tersebut, Nephelia bertanya apakah memungkinkan untuk menambahkan elemen baru ke dalam lingkaran sihir. Zagan merasa kagum atas pengamatan Nephelia, lalu menjelaskan bahwa hal itu memang mungkin, namun kompleks. Menambahkan lingkaran sihir kedua di dalam yang sudah jadi akan mengganggu aliran mana, dan akibatnya kedua lingkaran tidak akan aktif bersamaan. Nephelia kemudian penasaran apakah hal itu berarti memungkinkan untuk menimpa sihir milik orang lain. Zagan menjawab bahwa secara teori memang bisa, dan seseorang yang mampu melakukannya dengan sengaja akan menjadi sosok yang sangat kuat. Walaupun belum ada yang benar-benar berhasil melakukannya, Zagan memiliki ambisi untuk mempelajarinya. Saat Nephelia bertanya alasan di balik keinginannya menjadi lebih kuat, Zagan menjawab bahwa itu semua demi bertahan hidup. Ia pun mengenang masa lalunya,
Masa di mana ia harus belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa kekuatan adalah satu-satunya jaminan untuk tetap hidup di dunia yang kejam ini. Saat itu juga, Zagan merasakan sesuatu yang aneh. Ia menyuruh Nepelia untuk menyiapkan makan malam sementara dirinya akan menangani gangguan yang datang dari luar. Ternyata Castile telah tiba bersama para kesatria bawahannya. Ia menggunakan pedang khusus untuk menghancurkan penghalang pertahanan kastil. Zagan segera muncul dan menunjukkan rasa jijiknya terhadap mereka. Ia memperingatkan agar mereka segera pergi karena kesabarannya sangat terbatas. Pandangan Zagan tertuju pada pedang yang dibawa Castile, dan ia langsung mengenalinya sebagai salah satu dari 12 pedang suci. Namun, melihat seorang gadis muda sepertinya yang mampu menghunusnya membuat Zagan bertanya-tanya tentang maksud sebenarnya dari pihak gereja. Setelah menatap Castile lebih saksama, ia menyadari bahwa gadis itu adalah orang yang sama seperti sebelumnya. Meskipun telah diperingatkan, para Angelic Knights tetap bersikeras untuk tidak mundur. Tanpa pilihan lain, Zagan melancarkan serangan. Salah satu ksatria mencoba bertahan dengan perisai, namun dengan hanya pukulan dan sentilan, Zagan berhasil menjatuhkan mereka satu persatu. Ia mempertanyakan kepada Castile mengapa ia rela melihat anak buahnya tewas sia-sia. Padahal Zagan bisa saja menghabisi mereka dengan cepat dan membiarkan Castile menyebarkan reputasi jahatnya. Namun, Castile tetap bersikukuh dan melancarkan serangan menggunakan pedangnya. Zagan terus menghindari serangannya, dan Castile merasa heran mengapa ia tidak melawan balik. Ia tak memahami mengapa seseorang seperti Zagan mau mengotori dirinya dengan sihir. Bagi Castile, sihir adalah akar dari kejahatan yang hanya membawa penderitaan dan penindasan, dan hal itu tak bisa ia biarkan. Zagan pun bertanya balik tentang peran gereja yang menggunakan pedang suci untuk memburu para penyihir lemah. Menurutnya, orang-orang seperti itu tak punya hak untuk berbicara tentang kebenaran. Namun meski telah diberi pemahaman, Castile menolak menyerah dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ketika Zagan menahan serangan tersebut, kekuatan dari pedang suci pun bangkit dan membuatnya terlempar hingga menabrak pohon. Kini, Zagan merasa cukup bermain-main dan memutuskan untuk menyingkirkan Castile secara serius. Tapi sebelum ia bergerak, Castile tiba-tiba bertanya apakah Zagan bersedia berpura-pura mati. Ia menjelaskan bahwa gereja takkan berhenti sampai Zagan mati. Bahkan jika ia sendiri gagal, akan ada ksatria malaikat yang lebih kuat dikirim. Ia memohon agar Zagan berpura-pura tewas, meninggalkan sihir, dan menjalani hidup sebagai manusia biasa. Ia masih mengingat bahwa dulu Zagan pernah menyelamatkannya. Perkataan itu mengejutkan Zagan, apalagi datang dari seorang Angelic Knight. Membantu seorang penyihir adalah pelanggaran berat bagi mereka. Meski begitu, Zagan belum bisa menerima untuk meninggalkan sihir. Di saat yang sama, Nepelia muncul, dan para ksatria langsung mencurigainya sebagai penyihir lain. Mereka segera menyerang. Castile berteriak untuk menghentikan mereka, namun terlambat. Sebuah tombak meluncur ke arah Nepelia, tapi untungnya Zagan berhasil menahannya dengan tangan. Sayangnya, tindakan itu membuat Nepelia sangat marah. Dalam kemarahannya, kekuatan besar mulai bangkit dari dalam dirinya. Ia memanipulasi elemen kayu untuk menyerang ksatria dan mencoba mencekiknya. Untungnya, Zagan segera menghentikannya sebelum nyawa ksatria itu melayang. Ksatria itu pun selamat, setidaknya untuk kali ini. Setelah menyaksikan kekuatan luar biasa yang mengerikan, para ksatria malaikat tidak memiliki pilihan lain selain mundur kembali ke dalam kastil. Di sana, Zagan mempertanyakan Nepelia mengapa sebelumnya ia mengatakan tidak bisa menggunakan sihir. Nepelia menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan bukanlah sihir, melainkan mistisisme, sebuah kekuatan ajaib yang memungkinkan seseorang mengakses kekuatan di luar hukum alam hanya dengan keinginan. Di desanya, hanya Nepelia yang memiliki kemampuan ini, yang membuatnya dijuluki anak terkutuk karena kekuatan tersebut dan rambut putihnya. Akibatnya, ia dijauhi oleh penduduk desa dan bahkan keluarganya sendiri, yang sering menyuruhnya untuk mati. Nepelia menjadi seorang yang terasing, dibenci oleh semua orang. Namun, ketika desanya diserang, penduduk yang sebelumnya menghinanya datang memohon agar ia menggunakan kekuatan terkutuknya untuk menyelamatkan mereka, sebagai balas budi karena telah membiarkannya hidup. Nepelia merasa hancur mendengar permintaan itu. Ia ditangkap tanpa perlawanan, sementara mereka yang mencoba melarikan diri diburu dan dibunuh. Melihat tubuh-tubuh tak bernyawa itu, Nepelia tertawa, bukan karena kebahagiaan, tetapi karena kelegaan yang aneh. Ia merasa puas, namun juga bersalah. Ia meminta maaf kepada Zagan karena merasa dirinya adalah orang yang menyedihkan dan tidak layak hidup. Namun, Zagan mengatakan bahwa ia akan melakukan hal yang sama. Baginya, memiliki kekuatan berarti harus menjalani hidup dengan kuat. Ia meyakinkan Nepelia untuk tidak merasa bersalah, karena ia membutuhkan Nepelia dalam hidupnya. Sekarang,
Dengan Nephelia yang menyiapkan makanan lezat untuknya, Zagan tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Mendengar kata-kata itu, Nephelia terharu dan memeluk Zagan dengan erat. Setelah menenangkan diri, Nephelia meminta maaf karena telah menunjukkan sisi dirinya yang memalukan. Namun, Zagan tidak mempermasalahkannya. Bahkan, ia menyukai sisi tersebut dan ingin Nephelia lebih terbuka padanya. Tak lama kemudian, Zagan menyadari bahwa rasa sakit di tangannya telah hilang. Ia membuka perban dan terkejut melihat lukanya sudah sembuh. Ia menduga bahwa setelah menyentuh Nephelia, kekuatan mistisisme telah menyembuhkannya. Pada malam hari, untuk alasan tertentu, Nephelia berdiri di ruang sidang sambil memeluk bantal. Ternyata, ia ingin tidur bersama Zagan. Zagan panik seperti pria pada umumnya, salah paham bahwa Nephelia ingin berhubungan intim dengannya. Namun, kesalahpahaman itu segera diluruskan ketika Nephelia menjelaskan bahwa alasannya adalah karena hanya ada satu tempat tidur di kastil dan Zagan selalu tidur di kursi. Ia ingin Zagan tidur dengan nyaman. Zagan merasa jijik dengan pikirannya yang tidak murni. Ia berterima kasih kepada Nephelia atas perhatiannya, tetapi menjelaskan bahwa ia tidak bisa meninggalkan tempat itu karena merupakan titik jangkar dari penghalangnya. Mendengar hal itu, Nephelia menemukan solusi dan mengundangnya untuk menggunakan pangkuannya sebagai bantal. Tanpa ragu, Zagan berbaring, merasakan campuran perasaan malu dan kenyamanan. Di atas wajahnya, tampak dua melon besar. Dan saat itu juga Zagan menyadari bahwa Nephelia terlihat sangat malu. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa gadis itu bersikeras melakukan hal seperti ini sejak awal. Ternyata itu adalah cara Nephelia mengungkapkan rasa terima kasih karena Zagan mau menerimanya, meskipun telah mengetahui kekuatan aneh yang dimilikinya. Zagan menghargai niat itu, namun mengatakan bahwa tidak perlu terus-menerus mengucapkan terima kasih, sebab semua yang telah Nephelia lakukan sejauh ini sudah cukup berarti baginya. Kemudian, Zagan bertanya apakah Nephelia tertarik untuk mempelajari sihir. Ia menyadari bahwa hari ini, gadis itu tidak mampu mengendalikan kekuatannya sama sekali. Meski belum yakin apakah sihir akan membantunya memahami kekuatan mistis miliknya, menurutnya itu tetap patut dicoba. Nephelia pun memutuskan untuk mulai belajar esok harinya. Keesokan paginya di kastel, Barbatos tiba dengan ekspresi terkejut setelah mendengar bahwa Zagan diserang oleh para Angelic Knights. Namun, Zagan meyakinkannya bahwa serangan itu tidak seberapa dan tidak perlu membuatnya khawatir. Ia justru menegur Barbatos karena kembali menerobos penghalangnya tanpa izin. Saat melihat Nephelia, Barbatos langsung mengenalinya sebagai gadis dari pelelangan tempo hari. Ia penasaran kenapa Zagan belum menggunakannya sebagai tumbal, atau mungkin sedang memuaskan fantasi liar melalui gadis itu. Namun Zagan dengan tegas menjelaskan bahwa Nephelia bukan objek seperti itu, ia adalah muridnya. Barbatos lalu menyadari bahwa kekacauan di luar adalah hasil dari kekuatan Nephelia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang elf bisa digunakan untuk memperkuat sihir seperti itu. Ia pun bertanya apakah Zagan berniat mengejar posisi Archdemon. Awalnya Zagan tidak tertarik, namun kini ia mulai mempertimbangkannya. Menjadi Archdemon akan membuat hanya segelintir orang yang berani mengganggu Nephelia, dan dengan begitu, keamanannya akan lebih terjamin. Meski begitu, Zagan merasa kecil kemungkinan ia terpilih karena dirinya baru menjalani dunia sihir selama 10 tahun, sementara kandidat lainnya memiliki pengalaman ratusan tahun. Setelah Barbatos pergi, Nephelia penasaran apakah mereka adalah sahabat dekat, tapi Zagan langsung membantah keras. Ia menganggap tidak mungkin dirinya berteman dengan orang sebodoh itu. Meski begitu, Nephelia merasa aneh karena ia bisa melihat betapa Zagan sebenarnya menikmati kebersamaannya dengan Barbatos. Hari itu juga, Nephelia menjalani pelajaran pertamanya tentang sihir, mempelajari cara menciptakan serta memperbaiki penghalang sihir. Seiring berjalannya waktu, ia terus belajar berbagai topik baru, sembari tetap menyelesaikan tugas-tugas rumah seperti biasa. Waktu pun berlalu, dan dalam sekejap, 1 bulan telah lewat. Hingga suatu hari, Zagan menerima sepucuk surat dari para 12 Archgans. Surat itu membawanya ke kastel peninggalan Archgon Marchosias yang telah tiada. Ia masuk ke dalam dan setelah menelusuri lorong-lorong, ia pun sampai di sebuah ruangan tempat 12 Archdemon berkumpul. Zagan merasakan tekanan luar biasa dari kekuatan mana mereka, seolah-olah atmosfer di sekitarnya berubah menjadi lebih berat. Dalam sekejap, ia sadar bahwa orang-orang ini bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Mereka memanggilnya bukan tanpa alasan, dan saat itu pula mereka menawarkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam benaknya, Zagan bertanya-tanya apakah ia benar-benar layak menerima kehormatan tersebut. Ia merasa masih banyak penyihir lain yang lebih berpengalaman darinya. Namun para Archon mengakui bahwa jika dibandingkan dengan penyihir hebat lainnya, kekuatan Zagan memang belum seberapa. Tapi meski begitu, tak ada satupun penyihir lain yang mampu membunuhnya.
Penyihir pertama yang ia kalahkan bukanlah orang lemah. Dan saat itu Zagan masih berusia 8 tahun. Mereka percaya potensi Zagan untuk menjadi penyihir terbesar sepanjang sejarah sangat besar. Dan karena itu ia layak menyandang gelar Archdemon ke-13. Namun, mereka mengingatkan bahwa posisi tersebut bukan jalan menuju kedamaian. Dunia para Archdemon penuh dengan kegelapan dan bahaya yang terus mengintai. Zagan hanya tersenyum. Sejak ia ditinggalkan, ia tak pernah membayangkan akan hidup normal. Tapi kini, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap menyeret Nephelia ke dalam dunia gelap ini bersamanya? Setelah merenung dalam diam, akhirnya Zagan menerima tawaran itu, namun ia mengajukan satu syarat. Adegan berganti ke kastil, saat Nephelia menyambut kepulangan Zagan dengan wajah muram. Ia memberitahunya bahwa kini ia telah menjadi salah satu dari 13 Archdemon, dan bersamaan dengan itu ia mewarisi semua milik Marchosias yang telah tiada, termasuk kunci untuk membuka kalung sihir di leher Nephelia. Saat kalung itu terbuka, Zagan menyuruh Nephelia pergi, menyatakan bahwa ia tak membutuhkannya lagi. Adegan beralih ke sebuah gang gelap di mana Nephelia terduduk termenung. Ia bertanya-tanya mengapa ia berada di tempat itu. Dalam pikirannya, ia teringat sedang menyiapkan makan malam, menunggu senyum dari sang tuan. Tapi yang muncul justru kenangan akan kalung di lehernya dan kata-kata dingin Zagan yang menyakitkan. Di saat yang sama, Chastile lewat dan melihat Nephelia yang tampak begitu sedih. Ia mendekat untuk menanyakan keadaannya. Namun, saat melihat sosok Angelic Knight, Nephelia panik dan menyangka bahwa ia akan dibunuh. Orang-orang di sekitar yang melihat Angelic Knight mendekati Nephelia pun ikut panik, mengira ia hendak menyakiti gadis polos itu. Mereka marah dan mulai membela Nephelia. Manuela juga datang dan meminta Chastile pergi. Merasa disudutkan, Chastile mulai emosional. Agar situasi tak semakin memburuk, Nephelia menjelaskan bahwa Chastile tidak melakukan apa-apa padanya. Di dalam kedai, Manuela bertanya kenapa Nephelia tampak begitu sedih jika bukan Chastile yang menyakitinya. Dengan mata berkaca-kaca, Nephelia menjawab bahwa ia tak lagi dibutuhkan. Ketika mereka bertanya alasan di balik perasaannya, Nephelia pun mulai membuka hatinya. Setelah kembali ke rumah, Nephelia mendengar kabar mengejutkan dari tuannya bahwa ia telah diangkat menjadi seorang Archgon. Ia sendiri tidak mengetahui apa itu Archdemon. Namun setelah mengumumkan hal itu, Zagan melepaskan kalung pengekangnya dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkannya lagi. Manuela kemudian menjelaskan bahwa Archdemon adalah gelar tertinggi bagi para penyihir terkuat. Kota tempat mereka tinggal dulunya berada di bawah perlindungan Archdemon terdahulu bernama Marchoes. Namun setelah kematiannya, kota itu menjadi kacau, bisnis gelap bermunculan, termasuk penculikan gadis-gadis muda, sementara pihak gereja sibuk memburu para penyihir. Nephelia sempat bertanya mengapa masyarakat membenci gereja dan Angelic Knights, padahal mereka terlihat seperti berusaha membantu. Namun Manuela menuturkan bahwa setiap bulan, gereja memaksa warga untuk memberikan persembahan wajib, padahal mereka sudah terbebani oleh pajak. Hal ini membuat kemarahan warga semakin memuncak. Meski begitu, Manuela tidak bisa memahami alasan Zagan menjauhkan peri seimut Nephelia darinya. Chastile menambahkan bahwa para penyihir dianggap sebagai lambang kejahatan yang bersumpah akan dimusnahkan oleh gereja, dan karena Archdemon berada di puncak kekuasaan, maka semua orang di sekitarnya pun dianggap sebagai ancaman. Mengingat bagaimana Zagan pernah menyelamatkan nyawanya, Chastile yakin bahwa ia mengusir Nephelia demi keselamatannya. Namun Nephelia tidak ingin tinggal diam. Ia tahu betul bahwa meski Zagan kuat, itu tidak berarti ia tak bisa terluka. Ia merasa harus tetap berada di sisinya dan mendukungnya dengan cara apapun. Menyadari tekad Nephelia, Chastile memutuskan untuk membantunya kembali ke sisi Zagan. Ia juga mencurigai ada penyihir yang mencoba meniru Zagan dan melakukan tindakan jahat atas namanya. Meski ia tak bisa melindungi Zagan dari gereja, setidaknya ia ingin membersihkan namanya. Tiba-tiba, beberapa Angelic Knights datang dan memberitahu Chastile bahwa ada panggilan dari seorang pendeta. Namun sebelum mereka sempat bertindak, bayangan gelap muncul dari lantai dan memperkenalkan dirinya sebagai Zagan. Ia langsung berusaha menangkap para gadis. Manuela berhasil melarikan diri, namun Chastile dan Nephelia tak seberuntung itu. Mereka tertangkap dan dibawa pergi. Adegan berpindah ke kastil milik Zagan, di mana para ksatria gereja terjebak dalam salah satu jebakan miliknya. Mereka datang dengan maksud untuk memohon agar Zagan membebaskan pemimpin mereka, namun Zagan bingung dengan maksud mereka. Saat itulah Manuela datang dan menjelaskan seluruh situasi yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Zagan sangat terkejut. Tujuannya menjauhkan Nephelia adalah agar gereja tak menjadikannya target. Namun sekarang, setelah mengetahui bahwa ia dalam bahaya, hanya ada satu keputusan yang bisa ia ambil. Nephelia adalah miliknya, dan menjadi kewajibannya untuk melindunginya. Sedangkan orang yang berada di balik semua ini, Zagan sudah mengetahui siapa pelakunya.
Adegan berpindah ke dalam sebuah gua, di mana Nephelia terbangun dalam keadaan terikat. Tak lama kemudian, penculiknya muncul dan terungkap bahwa sosok tersebut adalah Barbatos. Nephelia benar-benar terkejut dan mempertanyakan bagaimana bisa ia melakukan hal ini padahal ia adalah sahabat Zagan. Namun Barbatos hanya tertawa, dan mengatakan bahwa di antara para penyihir, tidak ada yang namanya persahabatan. Alasan utama pria itu melakukan semua ini, adalah karena Zagan telah mengambil sesuatu yang menurutnya adalah miliknya. Penyihir pertama yang pernah dibunuh oleh Zagan ternyata adalah guru lamanya, Andre. Namun, pria itu tidak bermaksud membalas dendam atas kematian gurunya. Kalau bukan Zagan yang melakukannya, dia sendiri yang akan melakukannya. Yang membuatnya tidak bisa menerima adalah kenyataan bahwa kastel tempat Zagan tinggal saat ini, uang yang dipakai dalam pelelangan, serta seluruh pengetahuan sihir yang diwarisi, seharusnya menjadi miliknya. Demi merebut kembali semua itu, ia mulai menyusun rencana, membuat gereja menjadikan Zagan sebagai target dengan cara menyamar sebagai dirinya dan menciptakan citra palsu bahwa Zagan adalah pelaku penculikan para gadis. Namun, sekarang setelah Zagan berhasil selamat dari serangan pedang suci, hanya satu cara yang tersisa baginya untuk mendapatkan semuanya kembali, yaitu dengan menggunakan pengorbanan manusia untuk membuktikan kepada 12 Archdemon bahwa dirinya layak menjadi bagian dari mereka. Mengeliminasi pesaing lainnya adalah strategi terbaik untuk memastikan kemenangannya. Sayangnya, Nephelia memberitahu bahwa usahanya sia-sia karena tuannya, Zagan, telah berhasil naik ke posisi Archdemon. Mendengar itu, ia terkejut dan semakin murka, merasa bahwa Zagan telah mencuri kekayaan Andre dan kini bahkan merebut tahta yang ia dambakan. Dia pun memutuskan untuk merebutnya secara paksa. Dengan lingkaran sihir yang hampir selesai, bahkan seorang Archdemon tidak akan bisa melawan. Castile sempat menyarankan agar Barbatos menggunakan Nephelia sebagai tumbal. Namun Barbatos menyuruhnya untuk bersabar karena waktunya akan datang juga. Ketika Nephelia berusaha melawan, sikapnya mulai membuat Barbatos kesal dan ia hampir menggunakan sihir untuk menaklukkannya. Namun saat itu, Zagan muncul dan membuat semua orang terkejut, terutama Barbatos. Ia bertanya sejak kapan Zagan mengetahui rencana ini. Kecurigaan Zagan muncul sejak pertemuannya dengan Face Tealer, pria dengan kemampuan rendah yang anehnya mampu menghancurkan penghalangnya. Saat itu, hanya satu nama yang muncul dalam benaknya. Kecurigaannya semakin kuat ketika Barbatos langsung muncul sesaat setelah insiden itu dengan dalih ingin mengecek keadaan. Hal yang sama terjadi ketika Zagan bertarung melawan Angelic Knights, dan Barbatos kembali muncul. Seharusnya ia bisa memaafkan semuanya, tetapi karena Barbatos telah menyakiti Nephelia, kemarahannya tak terbendung. Dengan kekuatan penuhnya, Zagan menghancurkan satu lengan dan satu kaki Barbatos. Setelah itu, ia melepas borgol dan kalung milik Nephelia, yang langsung memeluknya dan memohon agar tidak dibuang. Barbatos, yang melihat peluang, berusaha memanggil lingkaran sihir, namun usahanya sia-sia. Zagan berhasil menetralkan sihir tersebut. Bagaimanapun juga, sihir yang digunakan oleh Barbatos adalah teori yang sama pernah Zagan jelaskan kepada Nephelia sebelumnya. Jika seseorang menggunakan sihir yang identik dengan lawannya, ia bisa mengambil alih atau membatalkannya. Meski Barbatos mencoba membuat banyak lingkaran sihir, semuanya dibatalkan oleh Zagan. Dengan berbagai mantra kuat, Zagan memberikan pukulan telak. Menyadari bahwa dirinya tidak mungkin menang, Barbatos memohon agar Zagan mengampuninya dan berjanji tidak akan pernah muncul di hadapannya lagi. Zagan menghantam tanah dengan tinjunya sambil menyadari bahwa jika dia benar-benar membunuh Barbatos, maka tak akan ada lagi teman minum untuknya. Meskipun amarahnya terhadap Barbatos karena telah melukai Nephelia tidak akan pernah padam, Zagan juga tidak bisa menghapus kenangan masa kecil mereka bersama. Dahulu, ketika kemampuan sihir Barbatos jauh melebihi miliknya, pria itu punya kesempatan untuk menghabisinya, namun justru memilih untuk membimbingnya mempelajari sihir. Zagan tidak tahu alasan pasti mengapa Barbatos tidak membunuhnya saat itu, dan dia juga tidak tertarik mengetahuinya. Karena masa lalu itu, kali ini dia memutuskan untuk memaafkan Barbatos, asalkan sebagai gantinya pria itu bersedia membelikannya minuman. Namun, situasi tiba-tiba berubah saat lingkaran sihir di tanah mulai aktif. Barbatos bersumpah bahwa bukan dia yang mengaktifkannya, dan Zagan segera menyadari bahwa saat dia menghantam tanah tadi, dia tanpa sadar telah menyalurkan mana ke dalamnya. Panik mulai merayapi pikirannya, dan dia berteriak agar semua orang segera melarikan diri. Sayangnya, sebelum siapapun sempat bergerak, ledakan besar mana terpancar dari lingkaran tersebut. Dengan ekspresi cemas, Zagan menuntut penjelasan dari Barbatos, yang kemudian mengakui bahwa itu adalah lingkaran pemanggil iblis sejati. Proses pemanggilan pun selesai, dan sesosok iblis sejati muncul. Tapi karena tidak ada pengorbanan yang diberikan, sosok itu hanya versi tak sempurna yang tidak memiliki kekuatan penuh iblis sejati. Walau demikian,
Zagan segera menyadari bahwa tidak ada peluang menang dalam menghadapi makhluk sebesar itu. Dia membandingkan tekanan yang dia rasakan dengan saat berhadapan langsung dengan Archdemon, dan menyimpulkan bahwa bahkan waktu itu tekanan tidak seberat ini. Tak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki seorang manusia, itu tetap tak sebanding dengan kekuatan dewa atau iblis. Ketakutan akan kematian mulai menjalari tubuhnya. Namun, hal mengejutkan terjadi. Iblis tersebut justru berlutut padanya dan memanggilnya sebagai raja, menanyakan perintahnya. Zagan dengan cepat menyadari bahwa lambang yang dia miliki adalah alasan iblis itu tunduk. Dia sendiri tidak tahu pasti apa kekuatan atau tujuan dari lambang itu. Tetapi untuk saat ini, dia memerintahkan iblis tersebut untuk kembali ke tempat asalnya. Tanpa membantah, iblis itu pun menghilang. Setelah itu, gua mulai runtuh. Zagan segera menggendong Nepelia dan membiarkan yang lain naik ke tubuhnya. Menggunakan kekuatannya, dia membawa semuanya keluar dari gua dengan selamat. Setelah Castile dan Manuela pergi, Zagan bertanya pada Barbatos apakah dia berniat bertarung lagi. Namun Barbatos menolak dan mengatakan tidak akan pernah memanggil makhluk itu lagi. Barbatos bertanya apakah dia sungguh harus menepati janjinya untuk membelikan minuman agar dimaafkan. Dan Zagan dengan tegas menjawab bahwa itu memang kesepakatannya. Setelah Barbatos pergi, Nepelia kembali memohon agar tidak diusir. Dia ingin tetap berada di sisi Zagan. Mendengar itu, Zagan berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi dan mulai saat ini, dia akan selalu melindunginya. Namun ada satu hal yang dia minta dari Nepelia. Dia ingin dipanggil dengan namanya, bukan Tuan. Menurutnya, Nepelia bukanlah budak, pelayan, atau muridnya. Dia menginginkan sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Zagan hampir menyatakan cintanya, tetapi tidak sanggup mengatakannya secara langsung. Dengan suara tegas, dia menyatakan bahwa Nepelia adalah miliknya, dan mereka akan hidup bersama selamanya. Dalam hati, dia menegur dirinya sendiri karena tidak bisa mengatakan kata-kata, "Aku mencintaimu." Namun, Nepelia justru tersenyum dan berkata bahwa mereka memang akan bersama, namun dia ingin Zagan memasang kembali kalungnya, karena itu akan selalu mengingatkannya pada awal pertemuan mereka. Zagan merasa cincin itu terlalu berlebihan untuk sekadar tanda pertunangan, namun untuk saat ini ia pikir itu sudah cukup. Nepelia, yang menerima cincin itu, sempat mempertanyakan status hubungan mereka, karena jika dia bukan budak ataupun murid lagi, maka apa arti hubungan mereka sebenarnya? Namun Zagan hanya mengatakan bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti. Sementara itu, berita tentang munculnya Archdemon baru telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Berbeda dari sebelumnya, di mana orang-orang memandang Zagan dengan ketakutan dan kebencian, kini sebagian besar warga mulai melihatnya sebagai sosok yang tenang dan bahkan menyenangkan, terutama karena ia kini dikenal memiliki calon istri seorang elf. Di sisi lain, di dalam gereja, Castile dengan tegas menolak perintah untuk memimpin perburuan terhadap Zagan. Ia merasa tidak sanggup mengkhianati pria yang telah menyelamatkan hidupnya sebanyak 2 kali. Ia menegaskan bahwa Zagan tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus penculikan yang sedang marak. Namun sang pendeta tetap tidak mempercayainya dan mempertanyakan bagaimana bisa seorang Angelic Knight membela seorang penyihir. Tanpa banyak pertimbangan, Castile dicopot dari posisinya sebagai Angelic Knight. Para bawahannya mencoba membela dirinya dengan mengingatkan akan jasa-jasanya di masa lalu. Namun sang pendeta tetap bersikeras dan bahkan merampas pedang sucinya. Meski ia mengaku menyesal harus melakukan hal ini, namun aturan tetaplah aturan. Ia mencoba menenangkan Castile dengan mengatakan bahwa karena pedang suci memilih pemiliknya sendiri, maka mungkin di masa depan ia akan mendapatkannya kembali. Untuk sementara, satu-satunya yang bisa ia berikan hanyalah perlindungan politik, yang jelas tidak cukup untuk menghadapi kedatangan seorang pria yang sangat ditakuti, Raphael, Angelic Knight paling kejam yang segera menuju kota tersebut. Castile langsung dilanda kepanikan, curiga bahwa Raphael datang untuk menghukumnya karena membela Zagan. Di dalam kastil, Zagan tengah menyelidiki identitas iblis yang pernah ia lihat. Tetapi saat itu juga Nepelia membuka pintu perlahan, berusaha menyelinap masuk untuk memberinya kejutan. Namun sebelum ia berhasil, Zagan sudah lebih dulu menyadarinya dan berbalik. Merah padam, Nepelia menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengundangnya makan siang, karena hari ini ia telah mencoba beberapa resep baru yang hasilnya sangat lezat. Namun suasana mendadak berubah saat Zagan merasakan ancaman, bariernya telah ditembus, dan seseorang dengan zirah tengah menghancurkan gerbang kastil menggunakan sihir. Alih-alih panik, Zagan tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok berzirah itu masuk ke ruangan, dan Zagan langsung mengenalinya sebagai Valefor, salah satu kandidat Archdemon lainnya. Dengan suara berat dan penuh tekanan, Valefor mengancam akan mengalahkan Zagan dan merebut gelarnya. Namun Zagan, yang tengah menikmati makanannya, menyatakan bahwa ia tidak ingin diganggu saat makan. Marah, Valefor menyerang,
Namun Zagan menahan serangan itu dengan mudah dan menjatuhkannya hanya dengan satu dorongan. Saat helmnya terlepas, terlihat jelas bahwa Valevor sebenarnya adalah seorang gadis kecil. Terkejut, Zagan segera membawanya ke kamar tamu. Beberapa saat kemudian, saat Valevor terbangun, ia kembali mencoba menyerang. Namun kali ini Zagan memperingatkannya bahwa meski ia sabar, ia tidak akan segan menghukumnya jika terus bersikap seperti itu. Ia lalu bertanya alasan di balik serangan tersebut. Valevor mengaku bahwa ia ingin menjadi lebih kuat, dan merasa jika bisa mengalahkan Zagan yang baru saja menjadi Archdemon, maka itu akan membuktikan kekuatannya. Zagan penasaran apakah dia bisa mengungguli para Archdemon lainnya dan meraih gelar tersebut. Ia kemudian menanyakan pada Valevor apakah dirinya seekor naga. Valevor terkejut dan bertanya bagaimana Zagan bisa mengetahuinya. Zagan menjelaskan bahwa sisik serta nafas bercahaya yang dimilikinya bukanlah hasil sihir, melainkan kemampuan alami. Ia cukup terkejut bisa bertemu langsung dengan seekor naga hidup yang seharusnya telah punah 2 abad yang lalu. Namun, fakta bahwa Valevor menyusup ke rumahnya dan berusaha membunuhnya tidak bisa diabaikan, meskipun dia hanyalah anak-anak. Bagaimanapun, dia tetap harus diberi pelajaran. Valevor ketakutan dan mengira hukumannya akan sangat mengerikan. Tapi ternyata Zagan hanya memintanya untuk membantu Nephelia selama 1 minggu penuh. Ia tahu bahwa meski Valevor telah hidup puluhan tahun, mentalitasnya masih seperti anak kecil, sehingga dia perlu diajari cara bersikap dan memahami mana yang baik dan buruk. Ketika Valevor bertanya apakah ia tidak akan dimakan, Zagan merasa heran. Rupanya, banyak manusia percaya bahwa mandi dalam darah naga atau memakan dagingnya akan memberikan kekuatan. Namun Zagan tidak memiliki ketertarikan seperti itu. Ia bahkan merasa jengkel membahas hal semacam itu, seolah sedang memarahi anak kecil yang ketahuan mencuri. Ia memberinya sisa makanan siang, namun saat Valevor ingin membuangnya karena tidak suka diberi makan seperti itu, Zagan dengan serius mengancam agar tidak menyia-nyiakan makanan buatan Nephelia, atau ia akan membunuhnya saat sedang makan. Setelah itu, Zagan memutuskan untuk pergi ke perpustakaan. Namun Valevor kembali mempertanyakan, bagaimana jika dia menyerang Nephelia dan melarikan diri? Dengan tenang, Zagan menjawab bahwa jika itu terjadi, Valevor pasti tahu sendiri akibatnya. Lagi pula, Nephelia jauh lebih kuat darinya, jadi peluang untuk kabur hampir tidak ada. Meski demikian, Zagan tetap mengawasi mereka dengan seksama. Hari-hari selanjutnya, Valevor menjalankan tugasnya membantu Nephelia, sementara Zagan fokus mendalami risetnya mengenai iblis. Ia sulit mempercayai bahwa seorang Archdemon yang telah hidup selama ribuan tahun sama sekali tidak tertarik pada iblis sejati. Ia yakin jawaban dari rasa penasarannya tersembunyi di dalam kastil miliknya. Saat Valevor masuk ke ruangannya dan mengajaknya makan malam, ia bertanya apakah Zagan tidak takut akan diserang dari belakang. Namun Zagan hanya tersenyum, menyatakan bahwa dirinya siap jika itu terjadi, tapi jika Valevor kalah, maka masa hukumannya akan diperpanjang. Saat makan malam, Zagan memberitahu Nephelia bahwa mereka akan pergi ke kastil milik Marchoes bersama Valevor untuk melanjutkan penyelidikan. Mendengar itu, Valevor tampak terkejut dan mempertanyakan keputusan tersebut. Ia mengingatkan bahwa semua pengetahuan milik Marchoes ada di sana, dan sebelumnya Zagan bahkan mengizinkannya masuk ke perpustakaan pribadi. Ia bertanya bagaimana jika ia mencuri sesuatu. Namun Zagan percaya bahwa pengetahuan tidak seharusnya disembunyikan. Ilmu harus dibagikan kepada siapapun yang mampu menggunakannya dengan baik. Maka dari itu, ia memperbolehkan Valevor membaca beberapa buku, asalkan ia memintanya dengan baik-baik, bukan mencurinya secara diam-diam. Setelah makan malam, ketika Valevor tertidur, Zagan menyadari bahwa meskipun gadis itu sering bersikap tangguh dan sebenarnya adalah seekor naga yang telah hidup selama puluhan tahun, pada akhirnya ia tetaplah seorang anak kecil yang masih membutuhkan bimbingan untuk menemukan jalan hidup yang benar. Saat Zagan hendak meninggalkan ruangan, Valevor secara refleks menggenggam tangannya dan memanggilnya, "Ayah." Nephelia, yang melihat itu, tersenyum dan secara spontan berkomentar bahwa mereka tampak seperti keluarga kecil yang punya anak sendiri. Namun, setelah menyadari apa yang ia ucapkan, Nephelia langsung panik dan menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Zagan menenangkan Nephelia dan mengatakan semuanya baik-baik saja, meski dalam hati ia bertanya-tanya apakah seseorang seperti dirinya memang pantas bermimpi akan kebahagiaan sederhana seperti itu. Sudah seminggu sejak Valevor mulai membantu pekerjaan rumah untuk Zagan. Ia menulis catatan harian tentang aktivitas hariannya yang meliputi bersih-bersih, memasak, dan mencuci pakaian. Ia merasa senang bekerja keras karena setiap kali ia mendapat pujian dari Nephelia, hatinya pun ikut berbunga. Namun, meskipun sudah 7 hari tinggal bersama, Valevor masih tidak bisa memahami hubungan sebenarnya antara Nephelia dan Zagan. Setiap pagi, Nephelia selalu mengunjungi Zagan, menatap wajahnya, tersipu, dan kadang dengan malu-malu menyentuhnya. Di sisi lain,
Zagan lebih sering menghabiskan waktunya untuk meneliti sihir dan memberikan pelajaran pada Nephelia. Meski begitu, Falevor masih bingung mengapa Nephelia harus duduk di pangkuan Zagan saat belajar. Ia menduga mungkin itu metode belajar baru, tapi yang aneh, setiap kali ia masuk ke ruangan mereka, keduanya langsung berdiri dan bertingkah seolah tak ada yang terjadi. Sementara itu, di kota, Manuela bertemu dengan Falevor dan langsung terpikat dengan betapa menggemaskannya gadis itu. Dari sana, Zagan membeli pakaian baru untuk Falevor agar ia tak perlu terus berjalan mengenakan baju zirah beratnya. Pakaian itu tampaknya sangat ia sukai, hingga Falevor mengucapkan terima kasih dengan tulus sambil menggenggam tangan Zagan dan Nephelia. Saat itu, Zagan merasakan sesuatu yang unik dalam hatinya, sebuah dorongan kuat untuk melindunginya. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Chastile yang langsung terkejut saat melihat ketiganya bersama. Ia tak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu Zagan dan Nephelia sudah seperti pasangan yang memiliki anak. Zagan dibuat bingung dan menegurnya karena langsung berasumsi macam-macam seolah mereka terlibat dalam cinta terlarang. Ia lalu memperkenalkan Falevor kepada Chastile. Namun ketika tiga ksatria Anglik lainnya muncul, Falevor tampak marah. Sebelum sempat menyerang mereka, Zagan menghentikannya. Setelah para ksatria itu pergi, Zagan menanyai Falevor mengenai niatnya menyerang mereka, dan Falevor dengan polos menjawab bahwa ia tak membutuhkan alasan khusus untuk membunuh para Anglik Knights. Akhirnya, mereka sampai di kastil milik Marchoes, tempat di mana dulu Zagan memperoleh lambangnya. Begitu sampai, Falevor mengendus aroma yang terasa familiar dan menyimpulkan bahwa dahulu para naga pernah tinggal di tempat ini. Saat mereka masuk ke dalam kastil, Nephelia terlihat sedikit gugup, sehingga Zagan menggenggam tangannya lebih erat sebagai bentuk dukungan. Mereka tiba di sebuah patung yang tampaknya dulunya adalah seorang penjaga, namun kini membatu setelah kematian Marco. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah lingkaran sihir yang digambar di tanah, dan Falevor segera mengenalinya sebagai lingkaran sihir khas naga. Atas permintaan Zagan, Falevor membukanya dan sesosok pintu tersembunyi pun muncul dari lantai. Ketika mereka memasukinya, mereka menemukan perpustakaan milik Marcus yang menyimpan pengetahuan selama 1000 tahun. Di antara deretan buku, Falevor memperhatikan satu buku berjudul 12 Sacred Swords. Tanpa ragu, Zagan segera mengambilnya dan menyadari bahwa bahasa yang digunakan di dalam buku itu identik dengan yang tertulis pada lambangnya dan pedang suci. Sekarang, yang perlu ia lakukan hanyalah mempelajari bahasa tersebut agar dapat mengungkap lebih banyak rahasia tentang lambang Archdemon. Sementara itu, di sisi lain, di dalam gereja, Chastile sedang menyambut komandan para Anglik Knights, Raphael. Pertanyaan pertama yang diajukan Raphael padanya adalah berapa banyak penyihir yang telah ia bunuh. Chastile, yang sudah memperkirakan pertanyaan itu akan muncul mengingat reputasi Raphael sebagai pembunuh penyihir terbanyak, hanya menjawab dengan santai bahwa jumlahnya tidak layak dibanggakan sehingga tak perlu disebutkan. Jawaban itu membuat semua orang terkejut dan menegurnya karena dianggap tidak sopan. Namun secara mengejutkan, Raphael justru tertawa dan mengatakan bahwa sudah lama tidak ada yang berani bicara padanya seperti itu, meski ia juga menyatakan bahwa itu mungkin akan menjadi kata-kata terakhir Chastile. Para ksatria pun maju untuk melindungi Chastile. Namun untungnya sang pendeta datang dan memohon agar Raphael tidak mempermainkan bawahannya. Raphael kemudian bertanya tentang keberadaan pedang suci. Selama orang yang terpilih masih hidup, pedang itu tidak akan bisa digunakan oleh orang lain, yang berarti satu-satunya cara adalah menyingkirkan Chastile agar pewaris baru bisa muncul. Saat Raphael menghunus pedang sucinya, tekanan magis yang luar biasa langsung terasa di seisi ruangan. Sang pendeta akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kembali pedang tersebut kepada Chastile demi meredakan situasi. Sementara itu, di sebuah bar, Barbatos tertawa terbahak-bahak setelah mengetahui bahwa Zagan kini merawat seorang anak kecil. Zagan mulai kesal dan mengancam akan pergi jika tawa itu tidak berhenti. Setelah meminta maaf, Barbatos menyampaikan maksud sebenarnya dari pertemuan mereka. Ia memperingatkan bahwa Raphael, seorang Anglik Knight yang telah membunuh 499 penyihir, kini telah menetapkan Zagan sebagai target selanjutnya. Zagan merasa takjub dengan jumlah korban yang telah Raphael habisi, namun ketika mendengar rumor bahwa Raphael konon pernah memakan daging naga, Zagan mulai berpikir bahwa kemungkinan itu bisa jadi benar. Ia pun bertanya-tanya mengapa Barbatos tiba-tiba menjadi begitu ramah dan memilih untuk berbagi informasi sepenting ini dengannya. Zagan bertanya kepada Barbatos apa yang sebenarnya ia inginkan. Barbatos mengungkapkan bahwa ia ingin mengelola harta peninggalan Maru, namun Zagan menolak. Ia tahu jika keinginan itu dipenuhi, maka Barbatos pasti akan menyembunyikan informasi yang tak ingin dia perlihatkan. Sebagai gantinya, Zagan setuju untuk memberinya beberapa buku. Barbatos menerima, namun menegaskan bahwa dialah yang akan memilih buku-buku tersebut. Namun sebelum kesepakatan dilanjutkan, Raphael tiba-tiba memasuki bar. Zagan tetap tenang,
Tetapi di sisi lain, Barbatos dan pengunjung lain di bar mulai panik, bahkan beberapa jatuh pingsan hanya karena tatapan tajam Rafael. Saat Barbatos hendak menyerang, Zagan menahannya karena merasa Rafael tidak datang untuk bertarung, tidak ada aura haus darah darinya. Ia mengusulkan agar mereka duduk dan berbincang sambil minum. Rafael pun duduk dan mengatakan bahwa setelah mendengar kabar tentang munculnya Archdemon baru, ia datang hanya untuk bertemu langsung. Zagan merasa aneh karena pria yang terkenal sebagai pembantai para penyihir itu tidak menunjukkan niat membunuh, padahal ada dua penyihir di hadapannya. Rafael menjelaskan bahwa ia tidak membunuh demi kesenangan, melainkan hanya mereka yang memilih jalan kejahatan. Ia kemudian menanyakan kepada Zagan seberapa kuat Chastile saat mereka bertarung. Zagan menjawab bahwa dibandingkan lawan-lawannya yang terdahulu, Chastile adalah yang paling tangguh. Mendengar itu, Rafael menyimpulkan bahwa Chastile menjadi ancaman besar bagi gereja dan oleh karena itu harus dieliminasi. Barulah Zagan menyadari pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh Chastile, melepaskan jabatannya demi menghentikan pengejaran terhadap dirinya. Ia tak menyangka bahwa Chastile adalah orang yang rela mengorbankan diri seperti itu. Kini, setelah Rafael mengetahui adanya hubungan antara mereka, Zagan curiga Rafael akan mengincarnya. Zagan dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Chastile memiliki banyak teman di kota ini, dan jika mereka kehilangan dia karena ulahnya, maka ia sendiri yang akan bertanggung jawab. Rafael hanya tertawa dan pergi begitu saja. Barbatos mendesak agar Zagan membunuh Rafael mumpung ada kesempatan. Namun ia menolak dan menyuruh Barbatos menggunakan sihir teleportasi untuk memeriksa keadaan Chastile. Sebagai imbalan, Zagan akan memberinya lebih banyak buku. Meski memiliki firasat buruk, Barbatos menuruti perintah itu dan pergi. Zagan kembali ke kediamannya dan menemukan Nepelia masih terjaga, sementara Valefor tertidur di pangkuannya. Melihat pemandangan itu, Zagan bertanya dalam hati apakah ia harus menyingkirkan Rafael, karena pria itu bisa saja telah membunuh naga dan memakan dagingnya, yang tentunya sangat berbahaya bagi Valefor. Tiba-tiba Barbatos kembali, membawa tubuh Chastile yang tak sadarkan diri akibat keracunan. Valefor terbangun dan begitu melihat pedang suci, kemarahannya meledak. Ia hendak menyerang, namun Zagan menahannya. Dalam kemarahannya, Valefor mempertanyakan bagaimana mungkin Zagan bisa tetap tenang, padahal para Angelic Knights adalah pelaku yang membunuh ayahnya. Zagan bertanya apakah Chastile yang melakukan itu, dan saat Valefor menggeleng, ia mengatakan bahwa membunuh Chastile pun tidak akan membalaskan kematian ayahnya. Untuk membalas dendam dengan sempurna, kata Zagan, seseorang harus menunggu saat yang tepat agar musuh benar-benar merasakan penderitaan dan mati dalam keadaan menyakitkan. Mendengar itu, Valefor bertanya apakah Zagan pernah merasakan membalas dendam. Zagan mengatakan bahwa memang benar ia telah membalaskan dendam Valefor, namun prosesnya terlalu singkat, sehingga ia berencana mengajarkan bagaimana cara membalas dendam yang sesungguhnya. Tak lama setelah itu, Chastile terbangun, dan Zagan langsung menanyakan apakah ia masih mengingat siapa yang memberinya racun. Yang bisa Chastile ingat hanyalah bahwa ia menerima sepucuk surat, lalu bertemu seseorang yang mengaku mewakili seorang bernama Orabos. Wajah pria itu tidak pernah terlihat olehnya, tapi ia menyebut dirinya bagian dari faksi rekonsiliasi, kelompok dalam gereja yang percaya bahwa para penyihir bisa hidup berdampingan dengan gereja dan bahwa perburuan terhadap mereka harus dihentikan. Chastile diundang untuk bergabung dengan kelompok itu, namun ia meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Setelah kembali ke rumah dan meminum tehnya, tubuhnya melemah dan ia tak sadarkan diri. Ia mencurigai Rafael, namun Zagan meyakinkannya bahwa Rafael tidak memerlukan taktik licik semacam itu untuk menjatuhkannya. Untuk sementara waktu, Zagan memintanya tinggal dan beristirahat di kastilnya. Namun, keesokan paginya saat Chastile bangun, Zagan langsung memberinya pekerjaan karena jika seseorang tinggal di tempat ini, maka ia harus memberikan kontribusi. Ketika melihat Valefor marah, Chastile bertanya apa yang telah dilakukannya. Zagan lalu menceritakan kematian ayah Valefor. Mendengar hal itu, Chastile menyarankan mungkin lebih baik jika Valefor pergi, namun Zagan menjelaskan bahwa Valefor hanyalah seorang anak yang masih perlu belajar hidup bersama orang lain. Walau begitu, Valefor terus saja mengerjai Chastile dengan berbagai lelucon sebagai bentuk pembalasan dendam. Di malam hari, Valefor menulis dalam buku hariannya bahwa kesatria malaikat itu tampak menyedihkan, begitu lemah hingga ia mulai merasa kasihan. Saat itulah Zagan masuk ke kamar dan menanyakan apakah Valefor ingin terus tinggal di sana sebagai anak dari dirinya dan Nepelia. Ia sudah membicarakan hal ini dengan Nepelia, dan mereka tak keberatan. Jika ada hal yang ingin Valefor lakukan, mereka mempersilakan, namun rumah ini akan selalu terbuka untuknya. Setelah Zagan pergi, Valefor kembali teringat akan kejadian saat ia melihat seorang kesatria malaikat meminum darah ayahnya, pemandangan yang takkan pernah ia lupakan. Ia tahu apa yang harus dilakukan.
Setengah jam kemudian, Nephelia datang dalam kepanikan memberitahu Zagan bahwa Valefor menghilang. Sebelum pergi, Valefor sempat menulis di jurnalnya bahwa ia merasa sangat bahagia saat Zagan mengajaknya menjadi anak mereka. Ia sangat ingin tinggal di sana, namun ia juga sadar bahwa jika ia tetap tinggal, dendam yang ia bawa mungkin akan memudar. Karena itulah, ia memilih untuk pergi. Setelah beberapa waktu, Valefor akhirnya tiba di kastil peninggalan Marco. Ia meyakini bahwa di dalam tempat itu terdapat petunjuk atau cara untuk mengalahkan para pengguna pedang suci. Namun, sebelum ia sempat melangkah masuk, sosok Rafael tiba-tiba berdiri di belakangnya. Begitu melihat pedang suci milik Rafael, Valefor langsung mengenalinya. Dialah orang yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Amarahnya meledak, dan ia langsung menyerang, namun kenyataan pahit segera terlihat. Ia tidak sanggup menandingi kekuatan Rafael. Saat serangan Rafael hampir mengenainya, Zagan muncul di saat yang tepat dan menahan serangan itu hanya dengan tangannya. Valefor terkejut menyaksikan kedatangannya, terlebih mengingat ia pernah mengkhianatinya dan meninggalkan kastil. Namun Zagan hanya menyatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan darah dagingnya sendiri. Valefor, yang diliputi emosi, langsung memeluk Zagan. Dalam momen itu, Zagan mengingatkan Rafael akan ucapannya sendiri, bahwa siapapun yang melukai warga kotanya akan menanggung akibatnya. Rafael tampak geli melihat seorang penyihir bertindak seolah pelindung, namun Zagan menegaskan bahwa Valefor bukan orang asing, dia adalah putrinya. Dengan senyum sinis, Rafael menyatakan bahwa kini ia harus membunuh mereka berdua. Ia lalu mengeluarkan kekuatan pedang sucinya, melepaskan energi bernama api pemurnian, kekuatan yang konon pernah membunuh seorang archdemon, dan langsung menghancurkan sihir pertahanan Zagan. Namun Zagan tetap tenang dan langsung menyerang balik. Kali ini sihirnya tidak hancur begitu saja seperti sebelumnya. Setelah menghadapi Castile dan mempelajari kitab-kitab peninggalan Marcoes, ia berhasil mengembangkan mantra pelindung yang terus menarik mana secara konstan untuk mempertahankan bentuknya. Rafael melancarkan serangan, namun Zagan berhasil menghindar berkat sihir barunya. Sayangnya, penggunaan sihir itu mencapai batas harian dan tak bisa digunakan lagi. Meski begitu, eksperimen ini dianggap sukses oleh Zagan, yang langsung menghantam Rafael dengan pukulan telak. Darah mengalir dari tubuh Rafael, namun ia masih bisa berdiri. Zagan terkejut, karena pukulan tersebut seharusnya cukup untuk membuat siapapun tewas seketika. Saat menyadari luka Rafael yang cepat pulih, ia pun menyadari bahwa Rafael telah memperoleh kekuatan dari memakan daging naga. Valefor, yang semakin murka, menjerit penuh amarah. Rafael kemudian bertanya mengapa ia begitu membencinya, dan saat Valefor menyebutkan bahwa ia telah membunuh ayahnya, Orobas, semua orang langsung terdiam. Nama Orobas bukan nama sembarangan. Ia adalah naga legendaris yang telah hidup selama 1000 tahun. Mendengar ini, Zagan mulai bertanya-tanya apakah Rafael benar-benar mampu membunuh makhluk sekuat itu. Valefor lalu menambahkan bahwa semasa hidupnya, ayahnya kerap berbagi kebijaksanaan kepada umat manusia. Suatu hari, sekelompok satria malaikat datang meminta bantuan, dan setelah sang ayah pergi bersama mereka, ia tak pernah kembali. Seminggu kemudian, saat Valefor mencarinya, yang ia temukan hanyalah tubuh ayahnya tergeletak tak bernyawa, tertusuk pedang suci, sementara Rafael terlihat tengah melahap dagingnya. Sang ayah yang selama ini membagikan pengetahuan kepada umat manusia, justru dikhianati oleh mereka sendiri. Mengetahui hal itu, Rafael langsung melesat ke arah Valefor. Namun sebelum sempat menyerangnya, Zagan muncul dan menghantamnya dengan pukulan keras. Valefor pun melancarkan serangan luar biasa yang meledakkan area sekitar. Saat asap mulai mereda, terlihat Chasto yang ternyata berhasil menahan serangan tersebut. Zagan mendekati Rafael dan menuntut penjelasan atas apa yang ingin ia lakukan. Begitu Rafael mendengar nama Orobas, aura haus darahnya langsung menghilang, namun tiba-tiba Zagan merasakan tekanan yang sangat kuat. Tekanan tersebut berasal dari penjaga Marcoes yang terbangun akibat benturan antara dua pedang suci. Zagan mencoba mengendalikan penjaga itu menggunakan lambangnya, namun tak berhasil. Sebaliknya, sang penjaga justru menembakkan sinar kuat ke arah Valefor. Karena jaraknya terlalu jauh, Zagan tak sempat menyelamatkannya, namun Rafael justru maju dan menerima serangan itu. Zagan yang marah besar pun langsung mengeluarkan jurus pamungkas untuk menghancurkan golem tersebut. Setelahnya, ia segera menghampiri Rafael dan menyadari luka yang diterima sangat dekat dengan jantungnya, bahkan kekuatan naga pun tak sanggup menyembuhkannya. Namun, Rafael tampaknya sudah pasrah karena hanya ada satu hal terakhir yang ingin ia lakukan. Ketika Zagan bertanya apa maksudnya, terungkap bahwa ternyata Rafael bukanlah orang yang membunuh Orobas. Ia mengaku bahwa dirinya bahkan tak mampu melukai pria itu. Saat itu, ia justru datang untuk meminta bantuan menghadapi musuh sejati, seorang iblis murni. Orobas saat itu bersedia membantu,
Namun meskipun mereka berdua bertarung bersama, ratusan ksatria malaikat tetap gugur. Valefor yang mendengarnya langsung menuduhnya berbohong karena menurutnya, iblis tidak pernah ada. Tapi Zagan menegaskan bahwa mereka nyata, itulah alasan ia menelusuri buku-buku peninggalan Markos, untuk mencari cara menghadapi mereka jika suatu saat kembali muncul. Valefor merasa hancur dan kehilangan arah hidupnya setelah mendengar semuanya. Namun Rafael mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa Orobas tak pernah kalah. Ia mengorbankan dirinya agar Valefor bisa tetap hidup. Jika para iblis benar-benar kembali, di tengah dunia yang penuh konflik antara gereja dan penyihir, maka dunia ini akan mudah mereka taklukkan. Karena itu, Orobas memberinya misi ini, walau menjijikkan, yakni meminum darahnya demi bertahan hidup. Tapi kini tugasnya sudah selesai, dan masih ada orang lain yang bisa melanjutkan perjuangan ini. Saat Barbatos mempertanyakan pembantaian 499 penyihir yang dilakukan Rafael, yang seolah bertentangan dengan semua yang ia ucapkan, tiba-tiba golem yang sempat tumbang itu hidup kembali. Zagan bersiap menyerang, tapi Rafael menghentikannya dan mengungkapkan bahwa makhluk itu adalah gabungan dari golem dan iblis. Inilah iblis yang pernah mereka kalahkan bersama Orobas, dan kemungkinan besar, setelah itu Marcoes mengambil tubuhnya dan menjadikannya boneka. Meski kekuatannya tak sekuat dulu, ia tetaplah iblis, dan tampaknya tak bisa mati. Zagan memahami bahwa situasinya tidak akan mudah diatasi, terutama dengan Rafael yang sedang terluka dan potensi bahaya yang bisa menimpa Valefor, sehingga ia memutuskan untuk menghadapi semuanya seorang diri. Castile merasa tersisihkan dan mempertanyakan keputusan itu, namun Zagan menjelaskan bahwa karena ia telah diracuni, ia tak ingin mengambil risiko lebih besar. Namun Castile menegaskan bahwa dirinya masih sanggup bertarung. Ia merapalkan mantra yang memunculkan pedang pemurnian, lalu menerjang ke depan dan menahan serangan dari golem. Memanfaatkan celah yang diciptakan, Zagan mengerahkan sihirnya untuk memperkuat pukulannya. Namun, bagian-bagian tubuh golem yang hancur kembali tersambung oleh bayangan hitam misterius. Melihat hal itu, Castile langsung menyerang entitas tersebut agar regenerasi golem terhenti. Tanpa pilihan lain, Zagan melepaskan sihir barunya yang menciptakan nyala api hitam dan akhirnya berhasil memusnahkan golem untuk selamanya. Setelah pertarungan usai, Zagan bertanya alasan mengapa Rafael membunuh begitu banyak penyihir. Ternyata bukan karena keinginannya, tetapi karena para penyihir selalu menyerangnya lebih dulu. Meski ia menyapa dengan senyum lebar, mereka justru merasa terancam dan menyerang, memaksanya membunuh demi membela diri. Ketika ditanya tentang pertemuannya di bar, Rafael menjelaskan bahwa ia datang untuk memperingatkan bahwa Castile sedang dalam bahaya. Castile, yang terkejut, masih ingat saat pertemuan pertama Rafael menanyakan jumlah penyihir yang pernah ia bunuh. Rafael mengungkapkan bahwa itu adalah cara untuk menilai apakah dia layak menjadi bagian dari faksi rekonsiliasi. Jika Castile adalah tipe yang membenci para penyihir, maka ia tak akan pernah diajak bergabung. Mendengar ini, Zagan menyadari bahwa ekspresi wajah Rafael yang selalu tersenyum justru menjadi sumber kesalahpahaman yang menimbulkan rasa takut, seperti halnya wajah Zagan sendiri di mata orang-orang. Menjelang ajalnya, Rafael mengemban satu tugas terakhir, membasmi orang yang mencoba meracuni Castile. Adegan kemudian berpindah ke gereja, tempat seorang pendeta menunjukkan kepanikan saat tidak mengetahui keberadaan Castile. Saat sang ksatria tak bisa memberitahu lokasi Castile, wajah asli pendeta itu mulai terlihat. Dialah dalang yang mencoba membunuh Castile, dan jika Rafael tak datang ke kota itu, mungkin ia sudah berhasil. Bagi sang pendeta, Castile harus mati agar pedang suci dapat diwariskan tanpa menimbulkan kerusakan pada pemilik berikutnya. Ia sudah lama memegang prinsip bahwa siapapun yang menentang perintahnya atau ragu membunuh penyihir pantas mati. Tiba-tiba, Rafael yang terluka berat menerobos masuk ke dalam gereja. Pendeta itu tidak tahu alasan kedatangannya, namun memanfaatkan kesempatan untuk menawarkan obat yang ternyata adalah racun. Namun, sebelum sempat melanjutkan tipu dayanya, lengannya ditebas tanpa ampun. Saat pendeta berteriak kesakitan, Rafael menyumpal mulutnya dengan sepatu dan berkata bahwa ia tak akan membiarkan orang tua busuk seperti dirinya menghancurkan masa depan seorang anak muda yang masih memiliki harapan. Keesokan harinya, suasana berpindah saat Castile datang membawa kabar mengejutkan. Sang pendeta telah ditemukan tewas. Ia memang telah lama mencurigai bahwa pendeta itulah dalang di balik peracunan tersebut, terutama karena keyakinannya yang sangat fanatik terhadap doktrin gereja. Kini, Castile harus menangani berbagai tanggung jawab baru, mulai dari mengelola gereja hingga menggantikan posisi penting yang sebelumnya dipegang oleh Rafael. Namun sebelum ia pergi, Rafael muncul dan menyatakan bahwa ia senang Castile telah memutuskan bergabung dengan fraksi. Hal itu membuat Castile terkejut karena ia yakin Rafael telah mati. Ternyata, malam sebelumnya, ketika Rafael mendekati kastil, penghalang sihir mendeteksinya. Ia datang bukan untuk bertarung,
melainkan menyerahkan dirinya kepada Falevor sebagai penebusan atas kematian ayahnya. Namun setelah mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya, Falevor menolak balas dendam dan malah memerintahkannya untuk mengabdi pada Zagan. Dengan kekuatan naga milik Falevor dan mistisisme dari Nephelia, luka parah yang dideritanya sembuh seketika. Kini, ia tidak lagi menjabat sebagai komandan para ksatria malaikat, melainkan telah menjadi bawahan Zagan. Castile merasa lega mendengar hal itu. Setelah Castile pergi, Barbatos datang dengan santai dan meminta sarapan, namun ditolak oleh Zagan yang menyuruhnya kembali mengawal Castile. Menjelang siang, di pasar, kabar tentang Zagan dan Nephelia yang telah mengangkat seorang anak sebagai putri mereka sudah menyebar luas. Banyak orang menganggap mereka keluarga yang manis. Seusai belanja kebutuhan makan malam, Nephelia bertemu Manuela dan memberikannya masakan baru yang baru saja ia pelajari. Saat mereka berbincang, Zagan melihat sebuah fonograf tua di salah satu kios. Ia begitu terpesona melihat benda antik itu. Manuela menjelaskan bahwa alat itu rusak dan dibelinya dari anak-anak jalanan karena tak ada yang berminat membelinya. Hal itu mengingatkan Zagan pada masa lalunya ketika ia harus mengais barang-barang bekas untuk dijual demi bertahan hidup. Ia pun memutuskan membeli fonograf itu dan berencana memperbaikinya nanti di rumah. Sementara itu, di Menshahn, Barbatos dan Castile sedang duduk bersama menikmati teh sambil menunggu yang lain pulang. Untuk mencairkan suasana yang canggung, Castile mencoba membuka percakapan ringan, namun Barbatos sama sekali tidak menggubrisnya. Tak lama kemudian, Nephelia dan yang lainnya kembali. Castile bergabung dengan Nephelia untuk menyiapkan makan malam, sementara Zagan dan Barbatos menuju perpustakaan. Barbatos menyuruh Zagan untuk segera melakukan sesuatu terhadap gadis gila itu, karena jika terus dibiarkan, cepat atau lambat dia akan mencelakai dirinya sendiri. Seumur hidupnya, Barbatos belum pernah melihat perempuan seceroboh itu, menumpahkan teh, menabrak rak, dan mengacaukan pekerjaannya sendiri. Jika dia tidak mengawasinya setiap saat, pasti akan ada insiden. Namun Zagan justru bertanya balik, apa salahnya kalau begitu? Ia menyarankan Barbatos untuk selalu berada di sisinya saja. Barbatos hanya bisa terdiam mendengar jawaban itu. Beberapa jam kemudian, Zagan berhasil memperbaiki fonograf, dan suara musik yang lembut mulai mengalun memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang menenangkan. Semua orang tampak menikmati alunan nada tersebut, dan tak lama kemudian mereka berkumpul untuk makan malam. Melihat beragam hidangan yang tersaji, Castile memuji aroma menyegarkan yang memikat dengan perpaduan rasa yang unik. Namun Barbatos malah tertawa dan menggoda, bertanya mengapa Castile mencoba bersikap dewasa padahal masih tidur dengan boneka. Mendengar itu, Castile panik dan penasaran dari mana Barbatos tahu. Zagan segera menegur Barbatos, mengatakan bahwa pria itu hanya mabuk sedikit. Nephelia kemudian memberitahu bahwa saat Castile pingsan, Barbatoslah yang membawanya ke tempat ini untuk diobati. Menyadari hal itu, Castile pun mengucapkan terima kasih. Namun Barbatos menjawab dengan santai agar terima kasih itu disimpan saja sampai ia tumbuh menjadi wanita yang lebih anggun. Mendengar ucapan itu, Castile hanya bisa tersipu. Sementara Barbatos memilih untuk tidur setelah makan malam selesai. Ketika malam semakin larut dan semua penghuni kastel tertidur, hanya Nephelia dan Zagan yang masih terjaga di ruang pengadilan. Mereka duduk tenang, mendengarkan musik yang masih mengalun, menikmati ketenangan tanpa gangguan siapapun. Dalam suasana damai itu, Zagan menatap Nephelia dan mengajaknya menari. Nephelia menyambut ajakan itu, dan sepanjang malam mereka menari bersama, saling menggenggam tangan dalam kehangatan yang tak terucapkan.